Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Jadi, di video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak, di mana dalam mata kuliah ini terdapat istilah-istilah yang penting untuk diketahui, seperti UML, API, dan peer-to-peer. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga istilah ini? Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut. Pembahasan yang pertama mengenai istilah UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML ini sendiri adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standarisasi pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Tujuan atau fungsi dari penggunaan UML antara lain: 1. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada user dari berbagai jenis pemrograman ataupun proses rekayasa. 2. Dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam permodelan. 3. Dapat membagikan model yang siap digunakan. Adalah bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk saling berbagi model dengan mudah dan memperluas program. 4. Dapat berguna sebagai blueprint karena lengkap dan detail dalam perancangan, yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. 5. Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya berguna untuk memodelkan perangkat lunak atau software saja. 6. Dapat membuat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. UML ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu: pertama, struktur diagram, yaitu kumpulan diagram yang berfungsi untuk menjelaskan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. 2. Behavior diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menjelaskan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem. 3. Interaction diagram, yaitu kumpulan diagram yang berfungsi untuk menjelaskan interaksi sistem dengan sistem lain maupun antar sistem pada sebuah sistem. Pembahasan yang kedua mengenai istilah API atau Application Programming Interface, yakni sebuah perangkat lunak atau software yang dapat difungsikan untuk mengizinkan proses penggabungan dua aplikasi sekaligus. Bukan hanya itu saja, penggunaan API juga dimanfaatkan sebagai alat pembuat software atau pembuat aplikasi. Fungsi API yang umum bagi setiap pengembang yang menggunakannya yaitu API berfungsi menyediakan function dan juga perintah dengan bahasa yang lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami bagi programmer. Jika dibandingkan dengan sistem calls, API merupakan hal yang penting dalam aspek editing dan pengembangannya, sehingga programmer mampu mengembangkan sistem tersebut dengan mudah. Ini juga bisa dipakai dalam jenis sistem operasi mana saja, asalkan telah ada paket-paket API-nya. Tujuan dari API itu sendiri adalah untuk mempercepat pembuatan suatu aplikasi karena developer tidak perlu lagi menulis kode program dari awal atau nol. API juga disediakan oleh sebuah platform untuk dapat mengakses fitur dari program tersebut. Salah satu contoh dari API lintas platform yaitu API Twitter dan Facebook, di mana memungkinkan Anda untuk mengakses data pengguna platform tersebut ke aplikasi kita. Ada beberapa alasan kenapa Anda harus menggunakan API dalam perangkat lunak, yaitu: 1. Membuat kinerja aplikasi menjadi lebih cepat dan fleksibel. 2. Kustomisasi untuk konten dan layanan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan keinginan. 3.
Mendukung data imigrasi lebih baik dan informasi yang didapat ditinjau lebih dekat. 4. Keamanan data yang lebih baik dan saling terintegrasi. 5. Memiliki banyak pilihan data yang disediakan dan dapat digunakan. Pembahasan yang ketiga mengenai istilah peer-to-peer atau yang biasa disingkat dengan P2P, merupakan jaringan komputer yang dimana setiap komputer yang terhubung ke dalam suatu jaringan, maka komputer tersebut merupakan klien sekaligus juga server. Jaringan ini dibentuk tanpa kontrol dari pusat sebuah server yang terdedikasi. Karakteristik jaringan peer-to-peer antara lain adalah 1. Semua komputer bertindak sebagai klien dan server. 2. Spesifikasi komputer tidak berpengaruh jika komputer ingin saling terhubung. Spesifikasinya tidak perlu sama. 3. Tidak ada komputer yang bertindak sebagai server utama. 4. Kontrol di pengaturan jaringan tidak ada atau lemah. Secara tidak sadar, kita sudah menggunakan jaringan peer-to-peer ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini pun, jaringan peer-to-peer itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu file sharing, komunikasi, dan juga streaming multimedia. Sekian pemaparan materi mengenai istilah UML, API, dan juga peer-to-peer. Semoga pemaparan materi tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta subscribe channel YouTube saya. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.